Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5091 Gedung Tianen. Ada yang tidak beres, dan semua rekan lainnya tewas. Wajah Lin Bai sedikit muram, lalu ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara serak. Oh, tempat sialan ini, orang-orang mati setiap hari. Pria berjubah hitam itu meludah dan mengumpat 2 kali, lalu berkata kepada Lin Bai, aku punya tempat yang bagus di sini, dan aku butuh beberapa prajurit untuk bergabung. Jika kau sendirian, kau bisa mempertimbangkannya. Lin Bai mengangkat alis, samar-samar menebak apa yang sedang dilakukan para prajurit di Jalan Tianen. Seharusnya tempat ini mirip dengan pasar perdagangan dan pasar rekrutmen. Semua prajurit dapat merekrut anggota tim di sini dan memperdagangkan harta yang mereka peroleh secara pribadi. Tolong ceritakan lebih detail, kakak senior. Lin Bai berkata dengan tenang, berusaha agar lawan bicaranya tidak mengira dia seorang veteran karena ini adalah pertama kalinya dia berada di Menara Pemurnian Iblis. Kakak senior berjubah hitam itu melirik sekeliling dan berkata dengan suara rendah, di balik hutan tanpa cahaya terdapat pegunungan bernama Pegunungan Dom. Di dalamnya, kui manusia, yang sebanding dengan buah Tai Dao, menjaganya. Seringkali ada rumor tentang harta karun di Pegunungan Dom. Kami telah menjelajahi banyak lokasi baru-baru ini dan menemukan beberapa jalur yang mungkin membawa kami menemukan beberapa harta karun. Adik junior, maukah kau mencobanya? Kakak senior berjubah hitam itu secara singkat membagikan informasinya kepada Lin Bai. Tentu saja, detailnya hanya umum, tanpa lokasi spesifik. Misalnya, di mana di Pegunungan Dom mereka menemukan harta karun itu. Atau bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas bahwa mereka membutuhkan Lin Bai untuk bergabung dengan tim sebelum mereka dapat membagikan informasi ini. Lin Bai baru saja tiba di Menara Pemurnian Iblis dan tidak terbiasa dengan daerah itu. Dia tidak tahu persis di mana Pegunungan Dom berada, hanya saja letaknya di dekat hutan tanpa cahaya. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Aku punya kabar lain untukmu, adik muda. Konon, beberapa waktu lalu, adik senior Yi Zian, salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tiansui, memimpin 5 jenderal ilahi menjelajahi Pegunungan Dom. Kabarnya, mereka bahkan sempat bentrok dengan pemimpin manusia itu, yang mengakibatkan luka ringan. Aku curiga adik senior Yi Zian juga merasakan harta karun di dalam Pegunungan Dom. Kata sosok berjubah hitam itu kepada Lin Bai, mengangkat sebelah alisnya. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa kemunculan Yi Zian di hutan tanpa cahaya bukanlah suatu kebetulan. Ia sedang menuju Pegunungan Dom dan kebetulan melewati gua mayat 10.000 iblis, menyelamatkan Lin Bai dan Tang Wei. Setelah merenung sejenak, Lin Bai membungkuk dan berkata, karena adik senior Yi Zian telah dikalahkan di Pegunungan Dom, dan kekuatanku bahkan lebih rendah daripada adik senior Yi Zian, bukankah aku akan mati jika pergi ke sana? Silakan pilih orang lain, adik senior. Selamat tinggal. Tolak Lin Bai dengan sopan, dan bersiap untuk pergi. Pria berjubah hitam itu tidak berusaha menghentikannya, hanya tersenyum dan mengangguk. Ia juga tidak berusaha menghentikannya, mundur kembali ke dalam bayangan di bawah lentera dan terus menunggu. Lin Bai berjalan di sepanjang jalan Tianen dan melihat sosok-sosok berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di bawah lentera-lentera yang berjajar di sepanjang jalan, terselubung bayangan dan diam. Setelah percakapannya sebelumnya dengan kakak seniornya, Lin Bai masih menduga bahwa mereka yang berada di bawah lentera-lentera itu sedang mencari teman, siap berpetualang. Pantas saja orang-orang kuno berkata, bahkan dengan lentera, kau tak dapat menemukan siapapun. Apakah ini yang mereka maksud? Lin Bai tersenyum dalam hati, menatap para prajurit di bawah lentera-lentera itu. Saat Lin Bai perlahan melangkah maju, perlahan meninggalkan area tempat lentera-lentera itu direkrut, sebuah bangunan 3 lantai muncul di hadapannya. Bangunan itu dibangun dengan arsitektur yang megah, plakat emasnya bertuliskan, Gedung Tianen, dengan huruf besar. Gedung Tianen. Lin Bai berdiri di depan gedung megah itu, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari sampingnya, berkata, Gedung Tianen adalah tempat perdagangan sekte ini, dibangun di dalam Menara Pemurnian Iblis. Semua prajurit dapat bebas bertransaksi di dalam Gedung Tianen. Suara dingin yang tiba-tiba itu mengejutkan Lin Bai. Namun, Lin Bai segera menyadari keakraban suara itu. Berbalik, ia tersenyum dan berkata, kakak senior Long Lansui, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Long Lansui menjawab dengan dingin, ini bukan kebetulan. Aku mengikutimu. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya,
Ia tahu Long Lansui diam-diam mengikutinya sejak meninggalkan kediaman Yi Zian, tetapi ia tidak tahu niatnya, jadi ia tidak mengusirnya atau mengusirnya. Kakak senior Yi Zian berpesan bahwa karena kau baru di menara pemurnian iblis dan tidak mengerti banyak aturan, ia memintaku untuk melindungimu dan mencegah bahaya. Nada bicara Long Lansui sedingin es, bahkan suaranya pun terasa dingin. Namun, dilihat dari percakapan adik muda Lin Bai dengan pria berjubah hitam tadi, sepertinya adik senior Yi Zian terlalu khawatir. Kau bahkan lebih licik daripada yang dibayangkan adik senior Yi Zian, kata Long Lansui dengan tenang. Kakak senior, apa kau memujiku? Lin Bai menyentuh hidungnya dan tertawa datar. Kurasa begitu, kata Long Lansui dengan wajah datar. Mari kita bicarakan gedung Tianen. Lin Bai menatap gedung merah tua di hadapannya. Long Lansui berkata, ada dua jenis transaksi di Menara Tianen. Yang pertama adalah perdagangan berita. Kau bisa menggunakan poin kontribusi di sini untuk membeli berita yang kau inginkan. Yang kedua adalah perdagangan harta karun. Jika kau mendapatkan beberapa harta karun di Menara Pemurnian Iblis yang tidak kau butuhkan, kau bisa membawanya ke sini untuk ditukar dengan sekte, atau menitipkannya di sini. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, perdagangan harta karun mudah dipahami. Tapi apa arti perdagangan berita? Long Lansui menjelaskan, meskipun menara pemurnian iblis tidak besar, tempat ini berbahaya di setiap langkahnya. Jika tidak ada sumber berita yang akurat, dan para prajurit dibiarkan berkeliaran di sini seperti lalat tanpa kepala, bahkan para prajurit di ranah Tai Daoguo kemungkinan akan mati di jalanan dalam 3 hari. Berita yang beredar di Menara Tianen terutama tentang berbagai tokoh kuat yang tak terprovokasi di 4 area Menara Pemurnian Iblis, serta beberapa tempat berbahaya yang tak termasuki. Misalnya, adik muda ingin pergi ke pegunungan Dom di hutan tanpa cahaya untuk berlatih. Jika dia datang ke sini untuk membeli berita, Menara Tianen akan memberitahumu beberapa keberadaan yang sangat berbahaya di pegunungan Dom. Lin Bai mengangguk, tidak begitu mengerti, dan bertanya, apa mata uang yang digunakan untuk bertransaksi di sini? Long Lansui berkata, nilai kontribusi Sekte Tiansui. Token identitas Sekte Tiansui masih berlaku di sini. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Masih ada, nilai kontribusi 3,5 juta, penuh di token identitas Lin Bai, yang seharusnya cukup untuk biaya hidup Lin Bai di Menara Pemurnian Iblis. Bahkan jika ia ingin membeli beberapa informasi, ia seharusnya mampu membelinya. Kemudian, ditemani Long Lansui, Lin Bai berjalan mengelilingi kota pemurnian iblis secara keseluruhan dan mengenal tempat itu. Di kota pemurnian iblis, Jalan Tianen adalah tempat utama bagi para prajurit untuk berkomunikasi. Jalan ini terbagi menjadi pasar rekrutmen dan pasar perdagangan. Pasar rekrutmen adalah tempat para prajurit merekrut rekan mereka sendiri. Pasar perdagangan dibagi menjadi 2 jenis, satu adalah transaksi di Menara Tianen, dan yang lainnya adalah transaksi pribadi antar prajurit. Setelah memahaminya, Lin Bai untuk sementara kembali ke rumah tempat Yi Zian tinggal. Bab 5092, Sial, Toko Hitam. Kembali ke rumah. Tang Wei belum keluar dari tempat persembunyiannya, dan Yi Zian juga sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Setelah berpamitan dengan Long Lansui, Lin Bai kembali ke kamarnya dan menatap langit yang suram keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya, memikirkan rencana latihan selanjutnya. Sekarang aku punya pedang iblis, penggaris pengukur, 4 pedang terbang, dan senjata ajaib Tai, tulang iblis mata air kuning. Aku tidak lagi kekurangan senjata ajaib. Dalam hal kekuatan magis dan Taoisme, teknik pedang teratai hijau telah memasuki tahap kedua kultivasi, dan aku harus segera memahaminya. Tahap kedua teknik pedang teratai hijau seharusnya bukan batas dari teknik pedang ini. Dan aku juga telah berlatih teknik membunuh naga, pedang 1, dan Chang Hai Hang Liu. Bersama 4 pedang terbang, ada juga formasi pedang Hunyuan Yiki, formasi pedang Tai Liang Yi, formasi pedang Tiandi Sanxia, dan formasi pedang Tianyi Sixiang. Jika aku menghadapi lawan yang kuat dan terpaksa berada dalam situasi yang sulit, aku masih memiliki fase tertinggi dan buah dao menelan surga sebagai kartu truf terakhirku untuk pertarungan yang sulit. Domain dao menelan surga yang kuciptakan cukup kuat. Aku tidak kekurangan kekuatan magis dan Taoisme. Petik 2. Jika aku bisa menemukan warisan Tao di Menara Pemurnian Iblis, tentu saja itu yang terbaik. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku tidak akan memaksakannya. Lin Bai dengan hati-hati mempertimbangkan kemampuan dan keahliannya sendiri.
Ia hanya kekurangan sedikit dalam hal senjata dewa atau kekuatan magis. Baik senjata maupun kemampuannya sudah lebih dari cukup. Bahkan, jika ia menghadapi kekuatan yang tak tertandingi, Lin Bai dapat menggunakan penampilan tertinggi dan buah daun menelan surga untuk menghadapi mereka. Selama ia tidak bertemu dengan seorang Taoist Tai tingkat puncak, bertahan hidup seharusnya bukan masalah. Jadi, apa yang paling kurang dariku saat ini? Mata Lin Bai menyipit, dan ia berbisik, kultivasi. Lin Bai segera menyimpulkan bahwa hal terpenting yang ia butuhkan adalah tingkat kultivasinya. Meskipun Lin Bai baru saja mencapai puncak alam Dewa Dao, ia sekarang harus bersiap untuk menerobos ke alam buah Tai Dao. Umumnya ada dua cara untuk mencapainya. Keberuntungan yang tak tertandingi atau dukungan sejumlah besar giok dan ramuan abadi. Keberuntungan, giok abadi, dan ramuan yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam buah Tai Dawa inilah yang paling kurang dariku saat ini, gumam Lin Bai dalam hati. Setelah mengetahui apa yang paling ia butuhkan, mata Lin Bai berbinar dengan secercah pemahaman. Kesempatan dan takdir adalah sesuatu yang hanya bisa kau temui secara kebetulan dan tak bisa dipaksakan. Bahkan obat mujarab pun membutuhkan kesempatan untuk mendapatkannya. Satu-satunya hal yang bisa dipengaruhi Lin Bai adalah giok abadi. Lagi pula, di dalam sekte Tianshui, hanya jika poin kontribusi yang cukup, seseorang dapat membeli giok abadi yang cukup. Ngomong-ngomong soal giok abadi, begitu banyak prajurit Istana Iblis 9 Neter terjebak dan terbunuh di Menara Pemurnian Iblis. Mungkinkah mereka juga memiliki giok abadi? Mata Lin Bai berbinar-binar antusias. Menurut catatan sejarah Menara Pemurnian Iblis milik sekte Tianshui, benda ini kemungkinan besar diciptakan oleh sekte Tianshui saat mereka berpartisipasi dalam penghancuran Istana Iblis 9 Neter oleh Alam Iblis Timur, yang digunakan untuk menjebak para penguasa Iblis Istana Iblis 9 Neter. Ketika Istana Iblis 9 Neter dikalahkan, para penguasa Iblis tersebut mengambil harta karun yang sangat besar, yang pastinya berisi sumber daya penting untuk kultivasi tingkat buah Tai Dao ke atas. Giok abadi. Mungkin di suatu tempat di Menara Pemurnian Iblis, ada segunung giok abadi yang tersembunyi di suatu area berbahaya. Setelah memikirkan rencana latihannya, Lin Bai beristirahat selama 2 hari sebelum meninggalkan kediaman Yi Zian. Kediaman itu cukup damai. Setelah Yi Zian kembali, ia segera pergi untuk menyembuhkan lukanya. 4 jenderal ilahi lainnya semuanya mengasingkan diri dan berlatih dengan tekun. Long Lansui bertanggung jawab menjaga keamanan mansion, jadi dia tidak berlatih. Tang Wei juga sedang menyendiri untuk memulihkan diri. Lin Bai berjalan keluar halaman dan melihat Long Lansui berdiri di atap. Ia berkata, aku berencana pergi ke Menara Tianen untuk membeli beberapa informasi yang kubutuhkan, lalu mulai bersiap berlatih di Menara Pemurnian Iblis. Long Lansui sedikit terkejut dan berkata, sepertinya kau cepat sekali mengenal tempat ini. Banyak pendekar membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk sepenuhnya memahami aturan bertahan hidup setelah tiba di Menara Pemurnian Iblis. Bahkan ketika aku dan kakak senior Yi Zian datang ke sini, kami membutuhkan waktu hampir sebulan untuk memahami aturan bertahan hidup di Menara Pemurnian Iblis. Kau memahaminya hanya dalam 2 hari. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membutuhkan 2 hari. Kami menempuh perjalanan selama setengah bulan baru saja kembali dari hutan tanpa cahaya. Petik 2. Sekarang, hari ini adalah hari ke-17ku di Menara Pemurnian Iblis. Long Lansui tampak tidak tertarik mengobrol dengan Lin Bai dan mengangguk. Silakan, hati-hati. Lin Bai membungkuk dan berpamitan, berbalik dan berjalan keluar halaman, lalu tiba di Menara Tianen. Menara Tianen. Lin Bai langsung masuk ke dalam. 2 prasasti batu berdiri di lobi, bertuliskan, pertukaran berita, kiri, dan pertukaran harta karun, kanan. Lin Bai berbalik dan melihat, di sebelah kiri dan kanan kedua prasasti itu, 2 koridor berkelok-kelok, masing-masing mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Ia kemudian menuju ke lorong kiri. Setelah beberapa langkah, ia menemukan serangkaian ruangan batu kecil tertutup, membentang sejauh mata memandang. Susunan sihir aktif di ruangan-ruangan dekat bagian depan, jelas menandakan adanya prajurit di dalamnya. Lin Bai tidak mengganggu mereka dan terus berjalan ke belakang. Setelah berjalan jauh, ia akhirnya menemukan sebuah ruangan tanpa susunan sihir aktif. Ia mendorong pintu perlahan hingga terbuka dan masuk. Ruangan itu benar-benar gelap. Saat Lin Bai masuk, batu-batu bercahaya di dinding memancarkan cahaya redup. Di tengahnya berdiri sebuah pilar batu dengan alur tersembunyi.
Melihat ke arah ceruk itu, Lin Bai berhenti sejenak, lalu dengan ragu-ragu memasukkan token identitasnya. Seketika, susunan sihir ruang batu itu aktif, menyegel pintunya. Pada saat yang sama, gumpalan energi spiritual berkumpul di depan Lin Bai, berubah menjadi sosok transparan. Aku adalah roh menara pemurnian iblis, bernama Roh Iblis, dan aku juga mengawasi menara Tianen. Sebuah suara wanita lembut terpancar dari sosok transparan itu. Tuan yang terhormat, mohon sampaikan permintaan Anda. Kata Lin Bai. Saya ingin bertanya tentang giok abadi. Roh iblis itu menjawab, giok abadi dapat ditukar di rumah harta karun Sekte Tiansui. Setiap giok abadi bernilai 50.000 poin kontribusi. Anda dapat menukarkannya di sana. Petik 2. Karena informasi ini tidak berharga, saya akan mengenakan biaya 10.000 poin kontribusi. Swiss. 3,5 juta poin kontribusi pada token identitas Lin Bai langsung berubah menjadi 3,49 juta poin kontribusi. 10.000 poin kontribusi, dan semuanya diambil. Wajah Lin Bai muram, dan ia mengumpat dalam hati, penipuan sekali. Kau bisa menukarkan poin kontribusi di rumah harta karun. Apa perlu kukatakan? Tapi Lin Bai tidak sepenuhnya salah. Setidaknya, jawaban roh iblis itu memberitahu Lin Bai harga giok abadi di Sekte Tiansui. Satu giok abadi bernilai 50.000 poin kontribusi. 3,5 juta poin kontribusi Lin Bai hanya bisa membeli 70 giok abadi. Ini terlalu tidak adil. Tidak mungkin. Sekarang roh iblis telah mengambil 10.000 poin kontribusi, Lin Bai hanya punya 3,49 juta poin kontribusi, yang hanya bisa membeli 69 giok abadi. Sialan, tukang untung. Bab 5093, 360.000 poin kontribusi. Giok abadi, masing-masing berjumlah 50.000, sungguh membuat Lin Bai tercengang. Ia belum bisa memperkirakan jumlah pasti giok abadi yang dibutuhkan untuk menembus alam Tai Dao Guo, tetapi ia menduga 1 atau 2.000 saja akan sulit dicapai. Jika dibutuhkan puluhan ribu giok abadi untuk menembus alam Tai Dao Guo, tanpa dukungan sekte dan koneksi yang kuat, saya khawatir banyak orang akan terjebak di puncak alam Daoshen. Mata Lin Bai menyipit, dan ia menghitung biayanya dalam hati. Menerobos alam Tai Dao Guo akan membutuhkan lebih dari 50.000 giok abadi, yang jika dikonversi menjadi poin kontribusi Sekte Tiansui, akan menelan biaya setidaknya ratusan juta. Terlebih lagi, keberhasilan tidak dijamin pada percobaan pertama. Jika seorang pendekar menghabiskan puluhan ribu giok abadi untuk menembus alam kultivasi dan masih gagal, maka, tanpa keberuntungan yang luar biasa, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai terobosan lain dalam hidup mereka. Lin Bai secara bertahap menyadari inti permasalahan dan memahami betapa sulitnya menembus alam Tai Dao Guo. Lin Bai segera mengingat harta karun yang dimilikinya. Dulu, saat masih di Sekte Iblis Abadi, ia pernah mendapatkan ramuan yang mampu mencapai alam Tai Dao Guo, yang disebut pil Tai Changqing. Ia diam-diam mengeluarkan pil itu dari tas penyimpanannya, matanya terpaku. Ia belum pernah meminumnya sebelumnya, dan ia tidak tahu seberapa efektif pil itu. Setelah melirik pil itu, Lin Bai menyimpannya kembali. Menerobos alam Tai Dao Guo tidaklah semudah dan semudah itu. Mengandalkan pil Tai Changqing saja tidak akan cukup. Petik 2. Jika aku ingin mencapai alam Tai Dao Guo, aku perlu melakukan segala persiapan yang memungkinkan. Aku tidak akan mencoba menerobos sampai aku merasa setidaknya 70% hingga 80% yakin. Lagi pula, aku tidak terpaksa mempertaruhkan segalanya saat ini. Jika suatu hari nanti aku dihajar musuh yang kuat, nyawaku terancam, mungkin aku akan menggunakan pil Tai Changqing untuk mencoba menerobos. Lin Bai menahan keinginan untuk mencapai alam Tai Dao Guo. Lagi pula, ramuan yang mampu membuat Lin Bai menembus alam kultivasi sangatlah langka. Bahkan, pil Tai Changqing pun merupakan salah satu dari sedikit harta karun Sekte Iblis Abadi. Jika Lin Bai mengambilnya sembarangan dan gagal menembus alam Tai Dao Guo, pil itu akan terbuang sia-sia. Setelah kembali ke Sekte, aku akan mencari pengalaman beberapa master senior yang telah menembus alam Tai Dao Guo. Lalu aku akan mempertimbangkan cara untuk menerobos. Petik 2. Saat ini, yang terpenting adalah mengumpulkan sumber daya dan giok abadi. Selama aku punya cukup, aku bisa menerobos kapanpun aku mau. Lin Bai memusatkan pikirannya dan menatap roh iblis itu, dengan saksama mempertimbangkan pertanyaan berikutnya. Lin Bai telah menemukan bahwa Sekte Tiansui adalah sebuah bisnis yang curang, dan Menara Tianen adalah bisnis yang curang.
Bahkan pertanyaan sepele pun akan menghabiskan lebih dari 10.000 poin kontribusi. Lin Bai tidak berani bertanya lagi, karena takut ia akan membuang terlalu banyak poin kontribusi. Saya baru saja tiba di Menara Pemurnian Iblis dan sedang mencari tempat untuk berlatih, terutama untuk mendapatkan sumber daya giok abadi. Bisakah Anda merekomendasikan tempat untuk saya? Tanya Lin Bai penasaran. Setelah mendengar ini, Mo Ling langsung berkata, ada banyak boneka yang berkeliaran di Pulau Seribu Kematian di sebelah timur Menara Pemurnian Iblis. Konon ada harta karun tersembunyi di sini, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Sebagian besar boneka di Pulau Seribu Kematian membutuhkan kristal energi khusus untuk diaktifkan, dan banyak di antaranya membutuhkan giok peri untuk diaktifkan. Kebanyakan prajurit yang baru tiba di Menara Pemurnian Iblis akan memilih pergi ke Pulau Seribu Kematian untuk mencari boneka giok peri, sambil berburu boneka untuk beradaptasi dengan aturan bertahan hidup di Menara Pemurnian Iblis. Jika beruntung, mereka juga bisa menemukan boneka giok peri dan mendapatkan giok peri. 50.000 poin kontribusi akan dikenakan biaya untuk memberikan informasi kali ini. Swiss. Begitu Mo Ling selesai berbicara, nilai kontribusi pada token identitas Lin Bai berkurang 50.000 poin kontribusi lagi. Melihat ini, Lin Bai merasakan sakit di hatinya dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Setiap kali roh iblis berbicara, ia mengumpulkan poin kontribusi, dan jumlah poin kontribusi bervariasi tergantung pada pentingnya informasi yang diberikan. Misalnya, ketika Lin Bai bertanya di mana ia bisa mendapatkan giok abadi, Mo Ling menjawab bahwa itu adalah rumah harta karun. Karena informasi ini adalah pengetahuan umum di antara semua murid Sekte Tianshui, ia hanya mengumpulkan 10.000 poin kontribusi. Namun ketika Lin Bai bertanya lagi di mana para prajurit baru di Menara Pemurnian Iblis bisa menemukan giok abadi, roh iblis itu menawarkan Pulau Seribu Kematian. Kali ini, informasi yang diberikan oleh roh iblis lebih penting, jadi ia mengumpulkan 50.000 poin kontribusi. Tatapan Lin Bai sedikit menyipit, dan ia bertanya, Pulau Seribu Kematian begitu luas, menemukan lokasi boneka giok abadi tidak akan mudah. Apakah Anda tahu apakah ada lokasi spesifik? Roh iblis itu segera menjawab, legenda harta karun di Pulau Seribu Kematian bukannya tidak berdasar. Setelah bertahun-tahun dieksplorasi oleh para murid Sekte Tianshui, beredar rumor bahwa ada banyak boneka giok abadi di Pulau Binatang Laut dan ada rumor tentang harta karun tersembunyi. Kali ini, aku akan mengumpulkan 300.000 poin kontribusi untuk memberikan informasi ini. Dengan desiran, 300.000 poin kontribusi lainnya lenyap dari token identitas. Adegan ini membuat mata Lin Bai melotot. Ia tak pernah menyangka pertanyaan ini akan semahal ini. Kau, Lin Bai menggertakkan giginya dengan kebencian. Tapi kuncinya adalah, roh iblis itu mengumpulkan poin kontribusi, tetapi tidak memberikan lokasi Pulau Binatang Laut. Jika Lin Bai ingin tahu lokasi pasti Pulau Binatang Laut, ia harus mengumpulkan poin kontribusi. Lin Bai merenung cukup lama, menahan amarahnya, dan tidak melanjutkan bertanya. Ia mengeluarkan token identitas dari alur dan berjalan keluar dari gedung Tianen dengan wajah yang sangat muram. Sesampainya di gedung Tianen, ia menoleh ke arah gedung merah tua itu dan berkata dengan getir, aku akan memanggil burung gagak dan merampok toko gelap ini. Setelah mengeluh, Lin Bai berjalan menuju rumah Yi Zian. Lin Bai sudah mendapatkan tempat untuk berkultivasi. Setelah kembali memberitahu Yi Zian dan Tang Wei, ia siap berangkat. Pulau Seribu Kematian memang tempat terbaik bagi para pendekar baru di Menara Pemurnian Iblis untuk berlatih, tapi jangan diremehkan. Pulau Seribu Kematian masih sangat berbahaya. Petik 2. Tapi kupikir, dengan tingkat kultivasi adik Lin Bai, dia mungkin tidak takut dengan bahaya seperti itu. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Yi Zian, yang baru saja keluar dari retret, sambil tersenyum mendengar kemana Lin Bai pergi. Tang Wei, yang lukanya hampir sembuh, langsung berkata begitu mendengar Lin Bai akan pergi ke Pulau Seribu Kematian, adik Lin Bai, bolehkah aku ikut denganmu? Lin Bai tersenyum dan setuju, tentu saja, itu yang terbaik. Satu orang lagi berarti satu orang lagi untuk menjagamu. Adik junior, jangan anggap aku beban. Mendengar persetujuan Lin Bai, Tang Wei sangat gembira. Ia dan Lin Bai datang ke Menara Pemurnian Iblis bersama-sama, dan mereka tak diragukan lagi paling bisa dipercaya satu sama lain. Dibandingkan dengan Yi Zian, Tang Wei bahkan lebih mempercayai Lin Bai. Kali ini, Lin Bai meninggalkan kota Pemurnian Iblis untuk berlatih. Jika Tang Wei tidak ikut dengannya,
ia harus tinggal di rumah Yi Zian, yang tidak terlalu aman. Setelah mendengar bahwa Tang Wei akan pergi bersama Lin Bai, Yi Zian tidak menghentikan mereka, hanya bertanya kapan mereka akan berangkat. 2 hari kemudian, Lin Bai dan Tang Wei sudah siap dan menuju ke Pulau Seribu Kematian. Aku menghabiskan begitu banyak poin kontribusi di Menara Tianen hanya untuk membeli informasi tentang Pulau Binatang Laut di Pulau Seribu Kematian. Kuharap hasil panen di Pulau Binatang Laut tidak mengecewakanku. Saat keluar, Lin Bai teringat bahwa Menara Tianen telah meminta 360.000 poin kontribusi untuk 3 pertanyaan. Pikiran itu masih membuatnya sakit hati. Bab 5094 Pulau Kematian. Pulau Seribu Kematian mudah ditemukan. Dimulai dari kota pemurnian iblis, penerbangan 3 hingga 5 hari ke arah timur akan membawa Anda ke satu-satunya perairan di dalam Menara Pemurnian Iblis. Di sebelah timur Menara Pemurnian Iblis terdapat hamparan air yang luas, tetapi ini bukan sembarang air biasa. Di dalam Menara Pemurnian Iblis, tidak ada air. Air di sebelah timur sebenarnya adalah hasil dari air dan darah beracun yang membanjiri kembali Istana Iblis 9 meter saat Sekte Tiansui membasmi pemimpin iblis tersebut. Area ini sangat beracun, sehingga muncul pepatah legendaris, sehelai rambut yang mengapung di permukaan akan hancur menjadi debu. Benda apapun yang jatuh ke air akan langsung terkorosi. Bahkan seorang prajurit Dewa Dao Puncak pun akan hancur menjadi tulang setelah menghabiskan setengah jam di dalam air. Lebih lanjut, racun yang terus-menerus di area ini menciptakan miasma abadi, yang mengharuskan para prajurit untuk secara teratur mengonsumsi pil detoksifikasi agar dapat bertahan hidup. Terlalu lama berada di Pulau Seribu Kematian juga akan menyebabkan kerusakan akibat miasma. Air hitam bergelora, miasma beracun berputar-putar. Di tepi pantai, Lin Bai dan Tang Wei berhenti sejenak, mengamati dunia hitam dan putih yang saling bertautan di depan. Wajah Lin Bai muram, tinjunya terkepal penuh amarah. Ia menggeram dalam hati, roh iblis, dasar jalang kecil, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa Pulau Seribu Kematian adalah wilayah air beracun? Lin Bai merasa tak berdaya. Karena ia memiliki buah dao penelan surga, semua tetua klan penelan surga dan gurunya, Ling Tianzi, telah berulang kali memperingatkannya untuk mengingat bahwa musuh terbesar klan penelan surga adalah racun dan kutukan, dan bahwa ia harus menjauhi keduanya. Namun Lin Bai justru terjerumus ke dalam perangkap. Setelah mencapai tepi Pulau Seribu Kematian, Lin Bai ingin pergi, tetapi pikiran untuk menghabiskan 360.000 poin kontribusi untuk mendapatkan informasi tentang Pulau Binatang Laut di Pulau Seribu Kematian terasa sia-sia. Ia merasa enggan melakukannya. Sementara Lin Bai ragu-ragu, Tang Wei mengeluarkan seekor burung boneka kecil dari tas penyimpanannya dan mendesaknya untuk terbang menuju Kepulauan Seribu Maut. Namun, tak lama setelah lepas landas, burung boneka itu terkorosi oleh miasma beracun, meleleh di dalamnya dengan kecepatan yang terlihat jelas. Miasma beracun di sini luar biasa. Mungkin akan menyebabkan kerusakan yang cukup parah bahkan pada seorang prajurit Dewa Dao. Mata indah Tang Wei menyipit saat ia menyampaikan informasi yang telah dikumpulkannya kepada Lin Bai. Untungnya, ketika kita tiba di Menara Pemurnian Iblis, Qiao Mo telah menyiapkan beberapa ramuan, termasuk pil detoksifikasi. Seharusnya mereka bisa melindungi kita untuk saat ini. Lin Bai mengeluarkan pil detoksifikasi yang telah disiapkan Qiao Mo dari tas penyimpanannya dan membagikannya kepada Tang Wei. Pil detoksifikasi yang disiapkan Qiao Mo tidak banyak, Qiao Mo hanya menyiapkan 10 botol, masing-masing berisi 10 pil. Lin Bai memberi Tang Wei 3 botol terlebih dahulu, yang seharusnya cukup untuk mereka sampai mereka meninggalkan Kepulauan Seribu Maut. Tang Wei mengeluarkan pil detoksifikasi, menelannya, dan berkata sambil tersenyum, saudari junior Qiao Mo tampaknya sangat memperhatikanmu. Lin Bai tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Benar, lagi pula, suster junior Qiao Mo adalah tunanganmu, dan kau juga menantu Bai Senglou. Tang Wei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Hah, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, apa yang asam? Asam, apa? Kenapa aku tidak menciumnya? Tang Wei melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, aku hanya mencium bau busuk yang berasal dari air beracun di Kepulauan Seribu Maut. Aku tidak mencium bau asam sama sekali. Sepertinya ada yang cemburu. Lin Bai tersenyum. Tang Wei akhirnya bereaksi dan memutar matanya ke arah Lin Bai. Lin Bai segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, pil detoksifikasinya sudah diminum. Ayo kita pergi melihat-lihat Kepulauan Seribu Maut. Lin Bai menarik napas dalam-dalam,
menelan pil detoksifikasi, menyalurkan kultivasinya untuk melindungi diri, dan menuju miasma beracun di Kepulauan Seribu Maut. Setelah menghabiskan 360.000 poin kontribusi untuk informasi ini, Lin Bai akan pasrah pada kenyataan bahwa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Menara pemurnian iblis hanya menampung sedikit lebih dari 1.000 prajurit. Di menara sebesar itu, lebih dari 1.000 prajurit jelas merupakan jumlah yang kecil. Oleh karena itu, Lin Bai dan Tang Wei terbang cukup lama melintasi Kepulauan Seribu Maut tanpa bertemu satu pun prajurit. Di balik miasma beracun yang tak berujung, Kepulauan Seribu Maut dipenuhi dengan keheningan dan kesuraman yang mematikan, tanpa tanda-tanda kehidupan, membuat daerah itu sangat menakutkan. Air beracun di Kepulauan Seribu Maut adalah cairan hitam berbentuk yang sesekali menggelembung dan menyemburkan kabut beracun, memaksa Lin Bai dan Tang Wei untuk menghindar dengan hati-hati. Setelah sekitar setengah hari terbang, garis besar sebuah pulau akhirnya muncul di depan mereka. Ada sebuah pulau di depan. Apakah kalian ingin memeriksanya? Tanya Tang Wei. Ayo pergi. Lin Bai merenung sejenak sebelum mendarat di pulau bersama Tang Wei. Pulau itu tidak besar, juga tidak banyak pepohonan hijau. Hanya 2 pegunungan gundul, seperti cacing, merayap di tanah. Memasuki pulau itu tampak sepi. Lin Bai dan Tang Wei menajamkan indera ketuhanan mereka, menjelajahi setiap jengkal daratan, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Perlahan-lahan bergerak lebih dalam ke pulau itu, Lin Bai dan Tang Wei melihat jejak-jejak perang di mana-mana. Setidaknya pertempuran besar pernah terjadi di sini di masa lalu. Di lumpur hitam, Tang Wei menemukan artefak besi emas, tampaknya bagian dari suatu boneka. Namun boneka itu jelas telah hancur, hanya menyisakan potongan besi ini sebagai bukti keberadaannya. Setelah mencari cukup lama, Lin Bai dan Tang Wei tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di pulau itu, juga tidak ada jejak boneka. Sepertinya boneka-boneka di pulau ini sudah lama punah. Kita agak terlambat, kata Tang Wei, menjatuhkan artefak besi emas itu ke tanah dan menggelengkan kepalanya frustrasi. Pulau ini adalah pulau pertama yang memasuki Kepulauan Seribu Kematian. Tentu saja, ini satu-satunya jalan bagi setiap prajurit untuk masuk. Jika ada boneka di sini, mereka pasti sudah dibantai sejak lama. Ayo pergi, teruskan perjalanan. Lin Bai dan Tang Wei meninggalkan pulau itu dan melanjutkan penerbangan mereka. Melewati pulau pertama, air laut semakin melebar. Lin Bai dan Tang Wei mengalami penerbangan panjang melintasi dunia yang suram dan mematikan ini. Rasanya agak membosankan, tetapi mereka harus tetap waspada dan siaga. Jika kau tinggal di tempat seperti ini terlalu lama, kau akan berubah menjadi hantu, kata Tang Wei sambil tersenyum masam. Lin Bai mengangguk tanpa suara. Ilusi di sini sangat keras, sungguh tidak cocok untuk latihan bela diri. Bahkan seorang Master Tao pun akan mengalami keretakan di hati daunnya jika mereka tinggal di sini terlalu lama. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah getaran menggema di dunia yang sunyi dan suram. Air laut yang beracun terguncang menjadi gelombang setinggi ribuan kaki. Lin Bai dan Tang Wei dengan cepat menghindar, mengikuti arah suara dan getaran tersebut. Mereka menemukan sebuah pulau di depan, tempat para prajurit terlibat dalam pertempuran sengit. Di dunia yang mematikan ini, suara apapun akan terdengar seperti melihat seberkas cahaya di kegelapan, menarik perhatian. Bab 5095 Boneka Giok Abadi. Di sebuah pulau tak dikenal, Pulau Seribu Kematian. Lin Bai dan Tang Wei bergegas ke lokasi, keduanya mengaktifkan mata Dharma Sura mereka dan mengamati setiap gerakan dari jauh. Pulau itu telah hancur lebur akibat perang. 3 prajurit sedang mengepung sosok berjubah hitam. Dilihat dari pakaian dan perlengkapan mereka, ketiga prajurit itu kemungkinan besar adalah murid Sekte Tianshui, masing-masing memiliki tingkat kultivasi di puncak alam Dewa Dao. Namun, sosok berjubah hitam itu sangat unik. Ia mengenakan jubah hitam dan topi kerucut, menyembunyikan wujud dan wajahnya. Bahkan tangannya tersembunyi di balik jubahnya, tak mudah terlihat. Sosok berjubah hitam itu menyerang ketiga prajurit itu, mengangkat telapak tangannya dan menyerang, memperlihatkan cakar baja berwarna gelap. Lin Bai dan Tang Wei kemudian menyadari bahwa sosok berjubah hitam itu adalah boneka. Tingkat kultivasi mereka tidak jelas, tetapi kemampuan mereka untuk melawan 3 prajurit alam Dewa Dao, bahkan dalam pertarungan yang setara, jelas menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Ketiga prajurit itu bergabung untuk menyerang, melepaskan gejolak warna di seluruh pulau, berbagai seni magis, senjata dewa, dan formasi mereka dilepaskan.
Raungan itu bergema hingga 100 mil, kekuatannya yang dahsyat mengirimkan air beracun yang mengalir deras ribuan kaki. Adik Lin Bai, sosok berjubah hitam itu tampaknya sebuah boneka. Boneka ini luar biasa kuat, mampu melawan 3 prajurit tingkat Dewa Dao hingga tak berdaya. Tang Wei tercengang. Kekuatan boneka sangat bergantung pada penguasaan penciptanya. Semakin terampil dalangnya, semakin kuat pula bonekanya. Jelas, keterampilan dan kemampuan dalangnya luar biasa, menghasilkan boneka yang begitu tangguh. Ya, sungguh sebuah mahakarya seni dewa. Boneka berjubah hitam ini tidak hanya tangguh, tetapi juga memiliki refleks yang luar biasa. Jika ia tidak memperlihatkan cakar besinya, akan sulit untuk mengatakan bahwa ia adalah boneka. Seandainya Lin Bai tidak melihat cakar besi mengintip dari balik jubah sosok berjubah hitam itu, ia pasti mengira itu adalah seorang prajurit yang sedang menyembunyikan keberadaannya. Dengan desiran, ketiga pria itu menyerang boneka itu, tetapi kemudian disergap oleh sosok berjubah hitam itu. Bertransformasi menjadi bayangan sekilas, bayangan itu melintas di hadapan seorang prajurit, cakar besinya menusuk dada pria itu dan mencabik-cabik jantungnya. Ah, jeritan melengking keluar dari pria itu saat ia jatuh ke air beracun, dengan cepat tenggelam ke dasar laut, lenyap dari pandangan. Ketiganya telah menyerang, namun tak satu pun mampu menaklukkan boneka itu. Kini setelah salah satu dari mereka terbunuh, yang lain ketakutan, mata mereka dipenuhi teror yang mendalam. Setelah menghabisi satu prajurit, boneka berjubah hitam itu melepaskan kekuatan dahsyat, menyerang yang lain. Kedua prajurit itu dengan cepat takluk. Kekuatan magis mereka ditembus oleh boneka itu, dan senjata suci mereka hancur. Mereka sudah diambang kekalahan. Adik-adik junior yang mengawasi dari luar pulau, tolong bantu. Terpaksa, kedua prajurit itu memohon bantuan Lin Bai dan Tang Wei. Ketika Lin Bai dan Tang Wei tiba di atas pulau, mereka sudah melihat keduanya. Seandainya mereka tidak melihat dengan jelas boneka itu sebagai tandingan mereka, mereka tidak akan pernah meminta bantuannya. Ini boneka giok peri. Kami terluka parah. Jika kalian, adik-adik junior, bersedia membantu, kami akan berbagi harta karun boneka ini. Suara seorang pria yang mendesak terdengar oleh Lin Bai dan Tang Wei. Ini boneka giok peri. Tang Wei merasakan gelombang kegembiraan, tetapi ia ragu untuk bertindak. Ia menatap Lin Bai di sampingnya, matanya penuh harap, menunggu keputusannya. Baiklah, mari kita bantu mereka. Lin Bai merenung sejenak dan menjadi sangat tertarik pada boneka giok abadi, jadi ia setuju. Lin Bai dan Tang Wei segera bergegas menuju pulau itu. Di udara, sosok halus Tang Wei melesat di udara, melepaskan senjata sihir melingkar, menghantam dada. Boneka berjubah hitam itu, yang hendak membunuh salah satu dari mereka, terkena senjata sihir di dada, membuatnya terlempar. Senjata sihir itu adalah salah satu yang terkuat milik Tang Wei, konon diwariskan kepadanya oleh ibunya. Meskipun hanya senjata suci Taois kelas atas, kekuatannya luar biasa. Setelah terkena senjata sihir Tang Wei di dada, boneka berjubah hitam itu mundur hanya 100 meter, menangkis semua serangan Tang Wei. Jelas, kemampuan bertahan boneka berjubah hitam itu luar biasa. Setelah menenangkan diri, sosok berjubah hitam itu menerjang maju dengan kecepatan tinggi. Ia seolah merasakan kedua pria itu berada di ujung napas terakhir mereka, dan ia berusaha membunuh mereka sebelum Lin Bai dan Tang Wei sempat turun tangan. Namun pada saat itu, dua pedang terbang menembus udara, bilah tajamnya merobek pakaian sosok berjubah hitam itu, memperlihatkan rangka besinya. Swiss, Swiss, Swiss. Jubah hitam yang menutupi boneka itu hancur oleh pedang Lin Bai, memperlihatkan anatominya. Tubuh boneka itu identik dengan prajurit biasa. Perbedaannya adalah tubuh prajurit terbuat dari daging dan darah, sedangkan tubuh boneka terbuat dari baja. Hebatnya, ketika topi bambu di atas kepalanya robek, wajah seorang pria pucat dan tak berdarah terlihat. Namun, wajah pria itu pucat dan tak bernyawa, seolah-olah hanya lapisan kulit yang menutupi baja. Terima kasih, saudara-saudari, atas bantuan kalian. Harap berhati-hati, saudara-saudari. Boneka giok abadi ini sangat tangguh dan luar biasa kuat. Keduanya, yang terluka parah, mendekati Lin Bai dan Tang Wei, mata mereka terukir ketakutan saat menatap boneka itu. Mengapa aku tidak melihat giok abadi? Lin Bai bertanya dengan bingung, mengamati tubuh boneka itu tetapi tidak menemukan jejaknya. Keduanya tertegun sejenak dan bertanya, "Kakak, apakah ini pertama kalinya kau di Kepulauan Seribu Kematian?"
Pertama kalinya kau bertemu boneka giok peri. Lin Bai tetap tenang, menatapnya tajam tanpa berkata sepatah kata pun. Terkejut oleh tatapan dingin dan kejam Lin Bai, keduanya dengan cepat menjawab, giok peri adalah sumber kekuatan boneka ini, intinya. Mustahil ia terekspos kepada kita tanpa alasan. Giok peri tersembunyi di balik baju sirah di dada boneka. Begitu baju sirahnya rusak, gioknya akan terlihat. Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Tang Wei melepaskan cincin emasnya, menghujani boneka itu. Pukulan-pukulan itu hanya berhasil mendorongnya mundur, meninggalkan beberapa bekas putih di dadanya, tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Boneka itu menahan kekuatan cincin emas, dan tekanan yang luar biasa itu membuat wajah Tang Wei berubah warna. Ia berteriak, "Kakak Lin Bai, aku tidak tahan lagi." Lin Bai menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan langsung muncul di hadapan Tang Wei. Pada saat itu, boneka itu menyerang, melancarkan pukulan yang dahsyat. Lin Bai mengangkat tinjunya, melepaskan seluruh kekuatan tubuh Dao lima elemennya. Ledakan. Saat tinjunya beradu, terdengar raungan memekakkan telinga. Baik boneka giok abadi maupun Lin Bai terdorong mundur 10 langkah. Hal ini mengejutkan Lin Bai. Dengan kultivasi Lin Bai di alam Dewa Dao saat ini dan kekuatan tubuh Dao lima elemennya, hanya sedikit orang di alam Dewa Dao yang mampu mainah pukulannya. Namun, boneka giok abadi ini mampu melawan Lin Bai secara langsung.